Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang siklus atau daur hidup makhluk hidup. Silahkan teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, apa yang teman-teman lihat atau teman-teman ketahui? Silahkan perhatikan ya. Ya, teman-teman melihat induk hewan dengan anak-anaknya. Ada ayam dengan anak-anaknya, kucing, katak, dan kelinci. Anak-anak hewan ini dia mengalami tahapan-tahapan perkembangan hingga dia menjadi dewasa. Hewan-hewan ini melakukan perkembangbiakan agar jenisnya tidak punah. Misalnya kucing betina dewasa akan melahirkan anak kucing. Anak kucing akan tumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa juga. Kucing dewasa kawin dan melahirkan anak. Begitulah daur hidup kucing. Dan begitu juga daur hidup hewan-hewan lainnya. Tahapan perkembangan makhluk hidup ini yang dilakukan secara berulang disebut dengan siklus hidup. Sebelum kita masuk tentang pengertian siklus hidup, kita harus tahu pengertian dari siklus. Siklus adalah kegiatan berulang. Jadi, siklus hidup adalah kegiatan berulang yang terjadi pada makhluk hidup secara tetap dan teratur dalam perkembangannya, sejak ia dilahirkan sampai akhir pertumbuhan dari makhluk hidup itu sendiri. Hewan-hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap siklus hidupnya. Ada pula hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap siklus hidupnya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap siklus hidupnya mengalami metamorfosis. Dan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk di setiap siklus hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Jadi, metamorfosis adalah perubahan bentuk di setiap siklus hidup pada hewan. Metamorfosis terbagi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna contohnya adalah nyamuk, katak, kupu-kupu, lalat. Kenapa katak dikatakan mengalami metamorfosis sempurna? Karena katak mengalami tahapan-tahapan yang jelas dalam perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna terjadi pada kecoa dan capung. Untuk lebih paham lagi, kita masuk dalam materi siklus atau daur hidup kupu-kupu dan belalang. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat yang disebut dengan larva. Larva adalah serangga atau berupa ulat yang belum dewasa dan baru keluar dari telurnya. Pertumbuhan larva lebih cepat karena larva rajin makan. Setelah 15-20 hari, larva membentuk kepompong yang disebut pupa. Selama tahapan pupa, terbentuklah bagian-bagian tubuh kupu-kupu. Setelah bagian tubuhnya lengkap, barulah kulit kepompong robek, keluarlah kupu-kupu baru. Selanjutnya, kita masuk dalam siklus atau daur hidup belalang. Silahkan teman-teman perhatikan gambar dari daur hidup belalang dan lihat perbedaannya dengan siklus
atau daur hidup pada kupu-kupu tadi? Ya, berbeda bukan? Karena belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Karena metamorfosis pada belalang tidak melalui tahap kepompong atau pupa. Telur belalang berbentuk lonjong dengan kedua ujungnya tumpul. Telur tersebut diletakkan berderet satu atau dua baris pada permukaan atas daun padi-padian. Telur belalang kemudian menetas menjadi larva. Lalu, larva tersebut disebut dengan anak belalang atau nimfa yang berwarna hijau dan belum bersayap. Ya, proses metamorfosis tidak sempurna mengalami proses nimfa, tidak mengalami proses pupa. Nimfa tersebut mengalami pergantian kulit selama 4 kali sehingga nantinya akan menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa. Nah, begitulah teman-teman perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tidak hanya mengetahui proses daur hidup kupu-kupu dan belalang saja, namun teman-teman juga perlu tahu loh proses daur hidup beberapa macam hewan seperti nyamuk, katak, lalat, kecoak, dan hewan lainnya. Nah, silakan teman-teman catat daur hidup pada nyamuk, katak, lalat, kecoak di buku teman-teman. Dan silakan teman amati dan tulis apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Nah, sekian penjelasan materi dari Ustazah ya. Semoga teman-teman paham dengan materi yang Ustazah sampaikan. Kita tutup saja dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah kata mau dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.